Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Penguji, Ibu Mentor, Bapak Mentor dan Ibu Coach. Semua unsur ujian sudah lengkap. Saya persilakan kepada Ibu Coach, Ibu Dery Janggola untuk memimpin jalannya skenario rancangan aktualisasi dari Ibu Gisela. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Yang saya hormati Pak Mentor ini siapa namanya ini? Namanya merubah. Pak Iskandar, terima kasih sudah hadir di room ini memenuhi undangan kami dari penyelenggara dan dalam rangka memberikan penguatan kepada Saudara Gisela ya. Dan yang saya hormati Pak Rian, semoga sehat terus dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan bisa-bisa kita ini habis semua nanti. Nah, yang berikutnya Ibu Gisela Timothy. Ya, Anda sehat? Puji Tuhan sehat, Bu. Oh, sehat ya. Kasih kuat sedikit ya, dapat dengar. Oh iya, Bu. Ya. Sehat ya. Nah, tata cara dalam rancangan aktualisasi ini, seminar ini, Saudara diberikan waktu 10 menit di dalam rangka menyampaikan apa gagasan yang Saudara akan angkat di dalam rangka habituasi nanti. Kemudian waktunya 10 menit saja ya. Ya, Bu, baik. Jadi isinya hanya latar belakang dan isu dan gagasan serta bagaimana implementasinya daripada gagasan tersebut. Kemudian kami persilakan lagi nanti Pak Iskandar, sarjana teknik untuk memberikan penguatan, dan terakhir Pak Rian. Minta maaf kita maju dari jadwal karena memang ada kepentingan yang mendesak, dan alhamdulillah ini semua teman-teman dari mentor-mentor di Morowali Utara siap ready for use ya. Ya, terima kasih Pak. Itu saya persilakan Ibu Gisela untuk memaparkan apa gagasan. Saya persilakan. Ya, Bu, izin share, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji saya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Dery Janggola MSI selaku coach saya. Dan yang terhormat Bapak Iskandar ST selaku mentor saya. Saya Gisela Timothea Ponga akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya mengenai mengoptimalkan penataan pengarsipan penginputan rumah tidak layak huni dan data backlog Kabupaten Morowali Utara dengan memanfaatkan aplikasi web Google Form. Dengan latar belakang di mana berdasarkan lampiran database perumahan yang ada 7.305 unit rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu, bersama pemerintah daerah dan Dinas PU melalui program bidang perumahan, bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat lewat program bantuan stimulan perumahan swadaya yang sudah terbangun di Morowali Utara saat ini, sejak tahun 2018 sampai 2021, yaitu sudah ada 1.857 unit rumah yang terbangun. Oleh karena itu, pendataan harus lebih optimal sehingga ketersediaan data menjadi acuan program penentuan rumah layak huni bagi masyarakat Morowali Utara. Ini adalah visi misi daerah dan nilai-nilai dasar organisasi yang dijadikan sebagai budaya kerja di PUPR, yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Kemudian jabatan saya yaitu analis perencanaan wilayah perumahan, di mana keterkaitannya dengan kegiatan ini yaitu kegiatan pendataan, pengarsipan, dan penginputan ini rumah tidak layak huni merupakan bagian dari kegiatan perencanaan wilayah perumahan. Setelah melakukan pengamatan lingkungan di Dinas PUPR PKPD, khususnya di bidang perumahan, saya mendapatkan 3 isu, yaitu yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, dan kakak baru yang masih menumpang, yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Yang kedua, yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai persyaratan bantuan stimulan perumahan swadaya. Ketiga, yaitu lambatnya pelayanan rekomendasi pembuatan izin usaha jasa konstruksi. Oleh karena itu, saya akan menetapkan isu prioritas dengan menggunakan tabel analisis APKL, di mana ada dua yang didapat dari hasil
dari hasil analisis di mana isu pertama dan isu kedua, kemudian saya validasi kembali dengan tabel analisis USG di mana yang paling urgent dan serius dan harus ditangani cepat yaitu di isu pertama di mana mendapatkan skor 15. Kemudian saya menggunakan metode Fishbone diagram sebagai alat analisis untuk mencari akar permasalahan, di mana saya dapatkan bahwa ada 4 menjadi akar permasalahan, yaitu teknisnya, organisasinya, SDM-nya, dan masyarakatnya. Dan dari hasil mencari akar permasalahan dengan metode Fishbone ini, bahwa yang didapat yaitu faktor utama terjadinya isu yaitu karena belum optimalnya pendataan, pengarsipan, dan penginputan rumah tidak layak huni dan KK baru yang masih menumpang, sehingga jika pendataan tidak optimal, maka tidak adanya ketersediaan data sebagai perencanaan penentuan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Nah, oleh karena itu, saya membuat gagasan pemecah isu, yaitu mengoptimalkan pendataan, pengarsipan, penginputan rumah tidak layak huni dan data backlog Kabupaten Morowali Utara dengan memanfaatkan aplikasi web Google Form. Dapat dilihat ini adalah kegiatan yang pernah dilakukan dengan pendataan manual, kuesioner RTLH manual, dan saya membuat ini salah satu gambaran yang saya sudah coba buat, yaitu kuesioner RTLH yang dibuat dengan memanfaatkan aplikasi web Google Form untuk membantu pendataan sekaligus membantu juga pengarsipan dan penginputan nantinya. Nah, oleh karena itu, keterkaitan mata pelatihan agenda 3 ini dengan isu yang saya angkat dan gagasan isunya yaitu di mana menerapkan pelayanan publik dengan melakukan pelayanan pendataan ke masyarakat, kemudian menerapkan wall of government pada proses koordinasi dan kerjasama dengan kantor desa, dengan bidang perumahan dalam penyediaan nama masyarakat dan turut serta membantu melayani, kemudian memanfaatkan teknologi yang ada dengan aplikasi web Google Form untuk mempermudah pendataan, pengarsipan, dan penginputan merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN yang profesional. Ini adalah rencana kegiatan aktualisasi saya, di mana kegiatan yang pertama yaitu mempersiapkan instrumen dalam rangka untuk pengumpulan bahan dan data yang diperlukan sebelum pembuatan draft lembaran RTLH dan backlog dengan sistem Google Form, di mana keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, kemudian kontribusi visi misi daerah ada di misi keempat, kemudian dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi yaitu bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu konsultasi bersama mentor terkait inovasi baru untuk mempermudah pendataan dengan memanfaatkan aplikasi web Google Form. Dengan output, mendapatkan saran dan arahan mentor, notulensi, dan foto kegiatan. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 2 nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Tahapan kedua yaitu membuat tugas sesuai arahan mentor, di mana outputnya tugas dibuat sesuai arahan, keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kemudian yang ketiga yaitu mengecek dan mencatat informasi yang ada di database perumahan, khususnya data RTLH dan data backlog. Outputnya itu informasi mengenai database perumahan, kemudian keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang keempat yaitu melakukan evaluasi kegiatan pendataan yang pernah dilakukan sebelumnya dengan lembar kuesioner RTLH manual. Outputnya itu lembaran kuesioner RTLH manual di mana keterkaitan dengan agenda 2 yaitu adanya akuntabilitas dan komitmen mutu. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu membuat draft lembaran kuesioner RTLH dan lembaran data backlog dengan sistem Google Form untuk pendataan, di mana keterkaitan mata pelatihan agenda 3 yaitu manajemen ASN, kontribusi visi misi daerah ada di misi keempat. Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat, di mana dalam tahapan yang pertama yaitu mempelajari dan mendalami aplikasi sistem Google Form dengan output referensi materi dari internet mengenai sistem kerja Google Form, kemudian keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu, kemudian yang kedua yaitu membuat akun Google untuk akun bidang perumahan, dengan output akun Google bidang perumahan dengan keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas, komitmen mutu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membuat desain lembaran kuesioner pendataan RTLH dan data backlog dengan sistem Google Form, dengan output yaitu desain lembaran RTLH dengan Google Form, kemudian yang kedua desain lembaran backlog dengan Google Form. Keterkaitan agenda 2 yaitu di mana akuntabilitas, nilai nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang keempat yaitu menginput format kuesioner RTLH dan format kuesioner data backlog ke Google Form, di mana outputnya itu lembaran kuesioner RTLH yang sudah dibuat ke Google Form.
Keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Kemudian yang kelima yaitu menyimpan link yang telah dibuat, outputnya itu link pendataan RTLH dan link pendataan backlog, di mana keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas dan anti korupsi. Kemudian rencana ketiga yaitu melakukan uji coba pendataan, uji coba pengarsipan dan penginputan RTLH dan data backlog dengan menggunakan sistem Google Form. Keterkaitan mata pelatihan agenda 3 yaitu manajemen ASN, pelayanan publik dan Wall of Government. Kontribusi visi misi daerah yaitu ada di misi keempat. Kemudian dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Dengan tahapan kegiatan yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama bersama perangkat desa, outputnya yaitu nama-nama masyarakat, yang kedua foto kegiatan. Kemudian keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pendataan RTLH dan backlog di 5 desa untuk 1 kecamatan sebagai sampel dengan menggunakan sistem Google Form. Outputnya terdata 5 desa, kemudian foto kegiatan, keterkaitan agenda 2, nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu mengecek semua data yang telah didata saat pendataan di aplikasi web Google Form, sebagai outputnya yaitu hasil pendataan yang masuk di sistem Google Form. Keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang keempat yaitu mengintegrasikan hasil pendataan di aplikasi Google Form dengan Microsoft Excel. Kemudian outputnya itu hasil pendataan yang sudah masuk ke Microsoft Excel. Keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Yang kelima itu menyimpan file Microsoft Excel, outputnya itu file pendataan dalam bentuk Microsoft Excel. Keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Kemudian yang keenam itu menginput data RTLH dari Microsoft Excel ke aplikasi web iRTLH. Output berhasil input di website iRTLH. Agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan uji coba, saya melakukan sosialisasi kepada rekan kerja atau tenaga fasilitator lapangan terkait cara baru pendataan, di mana keterkaitan mata pelatihan agenda 3 itu manajemen ASN, kontribusi visi misi daerah di misi keempat. Dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Tahapan kegiatan yaitu membuat lembar evaluasi yang akan dibagikan ke rekan-rekan kerja di bidang. Kemudian outputnya itu lembar evaluasi terkait cara baru pendataan, pengarsipan, dan penginputan. Keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Kemudian yang kedua itu sosialisasi kepada rekan kerja terkait cara baru pendataan. Outputnya itu rekan kerja memahami tujuan dan manfaat pendataan dengan penggunaan Google Form. Dan kemudian foto kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar di agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian yang ketiga itu membagikan form evaluasi kepada rekan kerja untuk diisi. Outputnya itu lembar evaluasi yang telah dibagikan. Keterkaitan agenda 2 yaitu etika publik. Yang keempat yaitu menganalisis dan menyusun hasil form evaluasi. Outputnya itu hasil evaluasi. Kemudian keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu membuat laporan aktualisasi, di mana keterkaitan mata pelatihan agenda 3 itu manajemen ASN, kontribusi visi misi daerah di misi keempat, dan dalam kegiatan ini memperkuat nilai organisasi, bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Dengan tahapan kegiatan yaitu menyusun laporan aktualisasi, dengan output laporan aktualisasi keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Kemudian yang kedua yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi, outputnya notulensi dan keterkaitan agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Ini adalah jadwal rencana pelaksanaan aktualisasi, di mana kegiatan pertama akan saya lakukan di minggu pertama, kegiatan yang kedua akan saya lakukan di minggu pertama dan kedua, kegiatan yang ketiga akan saya lakukan di minggu kedua dan ketiga, kemudian kegiatan keempat akan saya lakukan di minggu ketiga dan keempat, dan sambil juga di kegiatan kelima dilakukan di minggu keempat. Kegiatan ini akan dilakukan mulai dari tanggal 21 Oktober 2021 sampai 24 November 2021. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Gisela yang sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya dengan baik dan untung tidak tersendat-sendat ya. Kemudian saya persilakan Pak Iskandar SE untuk memberikan penguatan dan informasi lainnya di dalam rangka penulisan rancangan. Saudara Gisela, saya persilakan Pak. Ya. Stop share screen deh. Oh iya Pak. Dari Gisela.
seperti yang telah dipaparkan Bu Gisela tadi, bahwa Kurang didengar itu, Rian. Ya, betul. Izin Pak Mentor, suaranya tidak terdengar. Ya, halo? Halo? Nggak usah pakai handset, Pak. Tidak terdengar jelas, Bapak. Halo? Sudah? Kecil sekali suaranya, Pak. Halo? Kalau seperti Boleh? atau Handset. Headsetnya, Nggak usah pakai handset, Pak. halo? Halo? Ya, Sudah, Ibu? ya, silakan Pak. Sudah terdengar, tapi agak kecil suaranya, Pak. Saya lanjut saya, Pak. Ya, silakan Pak. Terkait dengan rancangan aktualitas Ibu Gisela, memaksimalkan pendataan pendudukan dan rumah data RT Kabupaten Morowali Utara. Yang sesuai dengan kerja yang ada sekarang. Halo, boleh Pak? Sesuai dengan arahan tadi Ibu Gisela itu untuk kartel hanya Utara, sekarang 7.305 dengan data backlog 9.700-an. Ini sudah kami jalani di tahun-tahun sebelumnya, cuma belum optimal untuk pendataan karena bagaimana kami secara manual saja. Jadi untuk tahun berikutnya lagi itu biasanya hilang lagi untuk pendataannya. Jadi dengan adanya rancangan ini kami memutuskan supaya buatlah seperti aplikasi di Google Drive ini supaya data-data yang tahun sebelumnya dengan tahun-tahun ke depan tidak hilang untuk pengarsipan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti begitu mungkin kita memanfaatkan lagi setelah selesai pendataan aplikasi ini, outputnya untuk penerapan di Kabupaten Morowali Utara bisa kami pergunakan untuk tahun-tahun berikutnya, Pak. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Ibu Gisela bisa lakukan, karena ini adalah satu visi dari Bupati untuk terwujudnya masyarakat Morowali yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kali ini. Jadi halo. Ya. Terima kasih Pak Iskandar yang sudah memberikan masukan. Kecil sekali Pak suaranya Bapak ini, aduh, kayak pasang telinga begini. Yang jelas Bapak mendukung dan mudah-mudahan akan selalu mengawasi apa yang menjadi pekerjaannya Ibu Gisel. Saya persilakan Pak Rian. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Randa dari Bejanggola MSc, yang kami hormati Pak Mentor, Pak Iskandar ST, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di seminar ini. Selamat datang Pak, terima kasih banyak sudah menunggu tadi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mentor bahwa outputnya sangat dibutuhkan apa yang diurus oleh Ibu Gisel ini. Walaupun tadi betul sekali disampaikan oleh Ibu Coach agak kecil, kedengarannya dari sini agak kecil suaranya Pak Mentor.
Baik, Ya. yang kami banggakan Ibu Giselle Timothy. Ini seperti nama artis dia, Giselle. Gisela ya. Iya, Pak. Ya. Apanya Marsha Timothy? Karena itu artis juga itu. Ada hubungannya? Enggak, Pak. Tidak ada ya. Oke, baik. Saya kira artis juga. Masalahnya kalau suaranya izin Bu Coach, ini suara-suara anak-anak YouTubers biasanya begitu ya. Penekanan-penekanannya bagus. Ya, yang jelas Artinya dia anak Indonesia. ya, itu dia. Ibu enaknya namanya Gisela. Kalau Giselle nanti berafiliasi sama artis yang pernah kedapatan videonya itu. Giselle. Baik, Ibu Giselle, ini luar biasa. Saya harus sampaikan ke Ibu Coach bahwa apa yang disusun oleh Ibu Giselle ini dari sistematika, dari latar belakang, kemudian ketika menyampaikan rancangan aktualisasi, di dalamnya ada analisis, baik itu dari USG, APKL, sampai dengan Fishbone-nya, itu keren sekali. Sampai dengan di kegiatan-kegiatan kreatifnya. Ini luar biasa, penjelasannya pun juga sangat gamblang. Dan satu-satunya koreksi yang bisa saya berikan kepada Ibu Giselle, karena semuanya sudah bagus sekali, penjelasannya bagus, penulisannya bagus, hanya di kegiatan terakhir, kegiatan kelima. Kegiatan kelima itu yaitu menyusun laporan aktualisasi. Menyusun laporan aktualisasi itu bukan bagian dari kegiatan kreatif Ibu Giselle, tetapi itu bagian dari kewajibannya Ibu Giselle. Iya, jadi kewajiban menyusun laporan aktualisasi. Yang kita susun kegiatan ini adalah kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Jadi kalau saran dari saya, kalau bisa kegiatan menyusun laporan aktualisasi itu diganti dengan menyusun evaluasi barangkali, melakukan evaluasi. Sehingga kelihatan apa yang kita lakukan ini sudah optimal atau belum, mengukurnya di situ dia. Oke, baik, saya kira tinggal dilaksanakan saja. Ingat, waktu kita terbatas hanya 1 bulan, kemudian manage waktu dengan baik, dan terakhir tetap jaga kesehatan. Ibu Giselle, mohon bantuan dari Pak Iskandar sebagai mentor untuk mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Saya kira cukup. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Makasih Pak Rian. Jadi wah hebat ini Bu Pak Ibu Sel. Memang tadi bawahnya juga saya bilang ini tidak ada interval, tapi intonasinya memang anak-anak YouTuber. Ya. Ya, mudah-mudahan sukses ya di dalam rangka aktualisasi nanti, dan lebih bagus lagi kalau penjelasan di akhir seminar supaya hasilnya bagus sekali gitu ya. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan Giselle bisa menampilkan hal-hal, membuktikan kepada penguji dan saya bahwa apa yang Anda lakukan itu bisa dilakukan secara betul, secara terstruktur. Dan catatan-catatan disampaikan oleh Pak Rian nanti adalah yang sebelum Anda insya Allah kita ketemu, itu dulu yang Anda sampaikan. Yang diperbaiki hanya kegiatannya. Ya, perbaikan, kemudian yang perbaikan kegiatan yang kelima itu bukan lagi laporan hasil, tapi laporan kegiatannya, laporan isu itu, bagaimana kegiatan yang sudah dilakukan, berhasil apa tidak. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Iskandar sudah memberikan masukan dan sudah menghadiri undangan kami. Dan dengan demikian bahwa pemaparan Saudara Giselle telah selesai dengan ucapan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Coach. Terima kasih juga kepada Bapak penguji atas masukan, saran, dan kritiknya. Terima kasih juga kepada Bapak Iskandar selaku mentor yang sudah mendampingi Ibu Gisela di rancangan seminar aktualisasi ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Bapak Iskandar dan Ibu Gisela untuk bisa meninggalkan ruang ujian ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.